Apakah menyembunyikan kesaksian dibolehkan di dalam syariat? Tidak dibolehkan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Perhatikan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Perhatikan kalimat itu, wa la taktumus syahadah. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Perhatikan kalimat ini, wala taktumus syahadah. Apa artinya? Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha, dan siapa saja yang menyembunyikan kesaksian, fa innahu athimun qalbuh, sesungguhnya orang itu hatinya kotor, hatinya mengandung dosa. Nah, berdasarkan kepada ayat ini, para ulama mengatakan, apa hukum bersaksi atas peristiwa yang telah disaksikan oleh seseorang? Wajib. Cuma nanti wajibnya ada yang fardu kifayah. Apabila di situ banyak para saksi, di antara mereka yang banyak itu fardu kifayah, ada 1-2 orang yang menunaikan, gugurlah kewajiban yang lain. Tapi idza ta'ayyana, kalau terfokus kesaksian itu pada seseorang, tidak ada yang lain yang mengetahui antara hak dan batil dalam perkara itu, maka dia telah terbebani dengan fardu ain atau wajib ain. Jadi berhati-hati. Itu makanya jangan sembarang-sembarangan. Kita kan sering menganggap sepele perkara saksi, apalagi saksi pernikahan. Dah pilih saya dan ketujuh, syanu salah. Ada pula tradisi sekarang, bangga pula yang jadi saksi ini apa itu, jabatan ini, jabatan itu. Padahal seseorang ketika akan menjadi saksi, apalagi kesaksian yang seperti itu, dia mesti punya ilmu, mengerti tidak dia apa peristiwa yang dia saksikan tersebut. Nah, tapi kan kebiasaan kita hari ini menjadikan acara-acara yang semestinya penuh dengan nilai-nilai dan petunjuk syariat, kemudian kita geser menjadi acara seremonial. Itulah jadinya. Padahal di dalam syariat, seorang saksi itu orang yang lengkap pancainderanya, dia sudah harus balik dan dia mengetahui apa yang sedang terjadi di hadapannya, dan syarat yang harus dipenuhi lagi, seorang itu harus adil. Apa makna adil? Orang itu adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tidak terjatuh ke dalam dosa besar dan tidak sering terjerat oleh dosa-dosa kecil. Adil. Zawi adlin. Nah, tapi kita robah petunjuk syariat, kita geser seolah-olah pangkat dan jabatan menggeser
tadi tergeser oleh pangkat. Oh, tak perlu dah dipreso oleh pati tak nyok apa itu. Nah ini yang perangai masyarakat kita, sehingga seolah-olah jabatan itu jaminan persyaratan syar'i ini telah terpenuhi. Benarkah itu? Coba bayangkan, mentang-mentang dia menjabat jadikan saksi nak kita mau menikah, bangga kita tanda tangan dia ada di situ, besok tetangkok dia ke PK. Nonton orang bersama nan ikut petang akad nikah, nak nan jadi saksi anak apa tu petang tu, iyo kini lah masuk penjara batu ti rakyat yang biak ni. Nah kembali kita kepada ayat tadi, bahawa kitmanus syahadah, menyembunyikan kesaksian, hukumnya haram. Untuk bersaksi atas suatu peristiwa tidak wajib. Nah ini yang perlu diingat. Jadi orang yang mau menjadi saksi sesuatu, dia sedang mengikatkan dirinya kepada satu tanggungjawab yang berat. Yang perlu diingat itu. Kenapa? Karena setelah menyaksikan sesuatu, berarti kita memikul amanah. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah setelah itu. Kalau terjadi persoalan, maka akan diminta para saksi yang hadir, apakah ini peristiwa ini terjadi, iya atau tidak. Dan disitulah godaan yang berat. Godaan berat. Apalagi kalau kesaksian itu melawan arus. Orang banyak tidak ingin mendengarkan yang hak, sedangkan kita harus menyampaikan yang hak. Di situ berat kesaksian itu. Karena itu kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala juga meminta ada perlindungan saksi. Nah begitu beratnya. Nah baru sekarang kita sadar mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan oleh Allah, wajibna bika ala haula'i syahida, apa yang berkecamuk dalam dada Nabi adalah tanggungjawab dan amanah yang berat, karena beliau memikul tugas itu di hari kiamat kelak. Kembali kita, wajibna bika ala haula'i syahida. Kapan peristiwa itu akan terjadi? Itu pertanyaan selanjutnya. Tentu peristiwa itu akan terjadi kelak. Nah karena itulah makanya kaifa yang mengawali ayat tadi itu bukan pertanyaan yang membutuhkan persetujuan atau tidak persetujuan. Sebab kaifa itu, kalau pertanyaannya lempeng begitu saja, lurus saja kita jawab setuju, tidak setuju. Tapi tidak, ini pertanyaan yang membawa apa? Membawa kabar yang benar. Artinya ini juga tanbihan, peringatan, irsyad dan petunjuk kepada siapa saja yang membacanya. Nah kalau Rasul kita telah berlinang air mata ketika mendengarkannya, semestinya beban itu juga kita rasakan, berat tanggung jawab. Nah di sini kita juga belajar bahwa jabatan-jabatan yang kita anggap kemuliaan, posisi-posisi yang kita pandang terhormat, jangan dipandang hanya sebatas fasilitas dan prestisi. Sebab apa? Mulia dan hina itu bukan manusia yang melekatkannya. Ya, karena itu berubahlah.
terutama bangsa ini, masyarakat juga, para ulama juga. Saya sedih juga ketika diundang para ustaz oleh pejabat. Senang betul itu menampilkan foto bersama, bangga betul. Foto je Pak Eko cik, apa cik? Kita ustaz, dai, tak perlulah menunjukkan gaya-gaya seperti itu, seolah-olah berfoto dengan pejabat itu menjadi prestisi yang begitu hebat. Itu apa? Nah, disitulah orang membaca kualitas kita. Kalau hanya dengan berfoto saja kita sudah sumringah seperti mendapatkan sesuatu, maka kalau pejabat tadi berfikir, oi kau mudah masuk ke ruang, sekedar didekatkan saja, diberi posisi kursi terhormat saja di sampingnya, lalu punya kau. Nah, karena itu janta jua budi. Kalau orang awak janta singi budi awak. Sebenarnya orang Minang banyak memiliki pituah dalam perkara ini. Jan ketampaan bana, taruhlah bangga bana awak. Berfoto jo apa iko apa itu. Orang hebat ini, orang hebat itu, biasa-biasa salah. Bagi itu hari kininya duduk di kursi itu, besok ada duduknya di sindantan. Untuk apa? Cuma kan rumit kalau kita sampaikan begini, itu ego namanya. Ini bukan perkara ego. Kita harus mengajarkan kepada umat bagaimana memandang jabatan itu bukan sesuatu yang harus dielu-elukan. Malah semestinya saya kadang melihat gubernur, wali kota, bupati, kadang menteri, kalau tidak ada mencalik jo rasa tinggi, tidak, tapi yang menghibur mencaliknya. Kasihannya, betapa beratnya tanggungjawab dia kelak di hari kiamat, yang kadang hari ini tidak mereka sadari beban itu, sehingga dengan bangganya mereka pakai baju yang seperti itu dengan emblem, dengan berbagai macam yang menempel-nempel di badannya, kemudian difasilitasi, dilayani oleh orang-orang di sekitarnya, ajudannya berbagai macam, seolah-olah kadang tidak ada lagi orang yang setara dengan dia. Kasihan. Saya melihat ini orang-orang kasihan. Jadi para pejabat dan pemimpin itu sebenarnya orang-orang yang patut dikasihani. Kau tidak berpacu untuk berfoto tu, bangga lah berbagai macam gaya. Nah, saudara, kalau dalam bahasa orang Minang tu tasingi budi wak namanya tu. Kalau kita tidak pandai menahan diri, betapapun kita salut dan hormat ya, tapi tidak begitu caranya. Biasa-biasa saja. Itu sesuatu yang duniawi, aradun zail kata orang. Sesuatu yang bisa datang dan bisa pergi, itu saja. Tidak perlu terlalu berlebihan. Nah, itu masyarakat juga saya harap janganlah terlalu berlebihan memandang para pejabat. Tidak usah seperti kita menghadap membungkuk-bungkuk. Untuk apa? Perlakukan saja biasa. Itu kita berbicara dari sisi apa? Dari petunjuk syariat kita, ya begitulah petunjuk syariat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika awal berkuasa mengingatkan, lastu bi khairikum, aku bukan orang terbaik di antara kalian, tapi aku yang paling berat memikul amanah. Jadi penyebab para penguasa ini lupa diri, penyebabnya awak-awak jo, wak mahambangnya tinggi-tinggi, jadi hidup banse, susah mencari makan, payah. Kalau tiba pak pejabat bersambut jutari gelombang, bercari baju rancak, kalau perlu bayu cari makannya, padahal gajinya awak nak memakai.
Mereka nerima gaji dari mana? Ini pajak kita juga itu. Ada yang buang-buang setinggi-tinggi langit seperti itu. Ya sudah, biarin aja. Yang penting kita doakan. Yang terbaik itu doakan, mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang langkahnya. Jadi harus berubah ya pola pikir. Kalau tidak berubah, kalau kita masih juga bersikap feodal seperti menyembah kepada orang yang berpangkat, tidak akan berubah negara ini. Tidak akan berubah. Negeri ini bisa berubah kalau masyarakatnya merubah pola fikirnya terhadap kekuasaan dan jabatan. Kalau sudah dijadikan kekuasaan dan jabatan itu sebagai Tuhan, dan itu yang terjadi hari ini, orang yang menuhankan jabatan, kekuasaan, itu akan membuat apa kalau akan mempergunakan kekuasaan dan jabatan itu untuk merusak negeri ini. Siapa saja yang mengkritisi, yang akan mengingatkan, pasti dimusuhinya. Kenapa? Tak patutnya mengecek benda itu. Kan begitu cara. Nih ceramah kita hari ini ada yang berkomentar mendengar, Buya tak patut mengecek benda itu. Tu anam patut hendaknya. Coba bertanya ulama, anam patut. Orang angguk-angguk sana patut. Bukankah berbagai kebijakan yang saudara buat itu menyangkut dengan kemaslahatan umat? Di dalam syariat kita ada kaedah yang sering disetir oleh ulama, itu dipakai, tasarrufur ra'i ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan kebijakan yang diambil oleh ra'i, oleh para pemimpin rakyatnya, manutun bil maslahah. Manut maknanya apa? Harus bergantung dengan kemaslahatan, dikawal oleh kemaslahatan, harus berlabel kemaslahatan, harus membawa kemaslahatan. Jadi kalau ada tindakan yang membawa mafsadat, kewajiban kita yang tahu untuk mengingatkan. Tak usah pula dibawa kepada ulil amri harus taat. Ini sebagian orang mengatakan begitu. Oh, kalau akan bernasihat kepadanya, bawa tangannya di tempat yang tersembunyi. Kapan nasihat seperti itu bisa dijalankan? Bersuanya orang itu ambil lapi pasukan bertamu. Jadi jangan mempergunakan dalil-dalil tidak sesuai dengan wakil situasi yang ada. Kemudian jangan hanya mengambil sebagian dalil, karena di dalam berbagai dalil juga ada orang-orang yang menegakkan yang hak itu bernasihat di depan orang banyak, malah ditegur. Umar bin Khattab berapa kali ditegur, walaupun terkenal khalifah yang adil. Nah, jadi ayat ini sebagai pelajaran berharga bagi kita umat Islam di negeri ini untuk merombak pola pikir kita terhadap kedudukan. Nabi mengajarkan kepada kita betapapun tinggi dan terhormat mulianya peran dan fungsi yang dijalankan oleh seseorang, bukan disambut dengan upacara sorak-sorai seperti mendapatkan laba besar. Kan bertolak belakang betul. Kalau kita mau renungkan apa peran dan fungsi yang lebih terhormat yang dijalankan oleh seorang manusia melebihi peristiwa ini, di saat seluruh manusia berhimpun di hari kiamat kelak, para nabi yang memimpin kaumnya membutuhkan kesaksian seseorang. Tidak ada lagi saksi selain orang itu.
siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana posisi, mana peran dan fungsi yang lebih mulia dibandingkan itu? Coba tunjukkan, tidak ada. Tapi peran dan fungsi yang begitu terhormat diperlakukan oleh Nabi dengan apa? Dengan linangan air mata. Awak baru pangkek saya 3 hari itu beraliknya, padahal dia di asisten petang barunya itu. Undang orang sekampung syukuran, entah anak ke disyukuri ya. Ini pola fikir. Ada ya, beberapa hari yang lalu ada Buya nak do syukurannya Buya lah di pusat kini. Apa yang harus disyukuri sebalik itu baban? Tunggang langgang airnya bolak-balik tinggi Jakarta gitu. Itu patut disyukuri itu. Ahan ke disyukuri dalam hal itu. Dicaci maki orang. Diintai orang, apa yang boleh disyukuri? Jadi sudah saatnya kita berubah. Jadi kalau kedudukan dan posisi peran yang begitu mulia dibasuh oleh Nabi, disambut dengan linangan air mata, nah kira-kira pangkek awak sampai tak setinggi itu? Nah, masa disambut dengan tawa dan canda seolah-olah kita mendapatkan dunia dan seluruh isinya? Ya, betul-betul manusia berasal dari apa? Kata sebagian ulama berasal dari kata nisyan, dari lupa. Memang lupa diri banyak awak. Jadi sudah saatnya kedudukan, peran dan fungsi sehebat apapun, lihatlah sisi tanggung jawabnya yang lebih berat. Lihat Nabi SAW berlinang air mata ketika beliau diperdengarkan peran dan fungsi beliau. Walaupun kalau saya melihat tidak ada yang paling hebat, yang paling terhormat posisi seorang manusia dibandingkan dengan kedudukan Nabi ketika itu. Kenapa? Para Nabi yang telah diutus pun bergantung mereka kepada kesaksian seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disambut oleh Nabi berita itu dengan linangan air mata. Lalu pernah terdengar yang boleh 4 khalifah, ya, al-khulafa ar-rasyidun yang 4 itu diangkat jadi khalifah, beraliknya 7 hari 7 malam untuk tasyakur. Tak kalau lah ada nak mendapat cerita Umar bin Al-Khattab diangkat jadi khalifah, buatnya alik. Untuk apa? Ya kita rayakan. Jadi membuat lupa dirinya banyak penguasa karena kita salah dalam mengelola jabatan. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini tidak akan menjadi suatu yang nyaman didengar oleh orang-orang itu, tapi setidaknya ini bagian dari tugas yang harus dijalankan. Jadi siapapun yang mendapat kedudukan jabatan, tidak ada disuruh ketika mendapat jabatan untuk tasyakur. Tentu bersyukur perlu dijalankan, tapi jangan pandang itu adalah fasilitas yang kita terima. Tapi lihatlah di balik itu ada tanggung jawab berat yang bisa jadi akan menjadi penyesalan dan kehinaan di hari kiamat.